Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya yang diberikan kepada kita semua. Kita bisa kembali duduk di masjid ini melaksanakan salat maghrib berjamaah dengan niatan nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita baca dan kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Yang keenam, di antara keuzur-uzuran atau kebolehan-bolehan orang yang tidak berpuasa, yang kelima kemarin al-haramu, orang tua yang tidak mampu lagi melaksanakan puasa tapi bayar fidyah, bayar fidyah. Amma man azizani shaumi fi ramadan walakin yaqdiru ala qada'i fi waqtin akhar. Adapun orang yang tidak mampu melaksanakan puasa di bulan Ramadan, orang tua-tua, apabila bulan puasa Ramadan, bulan Ramadan misalnya panas, orang tua ini tidak mampu berpuasa di musim panas. Aku katanya mampu saja berpuasa apabila tidak musim panas. Nah, orang yang seperti ini di dalam mazhab kita, maka boleh dia itu mengqada puasanya di luar Ramadan dan tidak bayar fidyah. Nah, adapun yang sama sekali tidak mampu melaksanakan puasa maka dia wajib bayar fidyah, yaitu 8 on beras atau digenapkan 1 kilo dalam sehari. Kalau 3 bulan, kalau 1 bulan berarti 30 hari, berarti 30 kilogram beras dibagikan kepada fakir miskin. Itu kalau kita memiliki orang tua atau kakek atau nenek lah yang tidak mampu lagi berpuasa, maka bayar fidyah. Tapi kata beliau misalnya, kalau Ramadan itu pasti panas musimnya, aku tidak tahan. Bila di luar daripada bulan Ramadan aku sanggup, nah maka dia wajib sekedar mengqada dan tidak bayar fidyah. Itu yang kelima kemarin. Yang keenam, orang yang boleh pula tidak berpuasa, irhaqul ju'i wal atashi, mendatangnya rasa lapar dan rasa haus yang bersengatan. Sangat mendatang, mendadak, haus begitu haus, lapar begitu lapar. Yajuzul fitru liman hasalallahu, maka boleh bagi orang itu berbuka puasa liman hasalallahu jikalau ada keadaan demikian. Yakhafu minhul halak, dia takut apabila tetap melaksanakan puasa dengan keadaan lapar begitu lapar, haus begitu haus, akan terjadi binasa dirinya. Au nuqsanil akli, atau kurang akal. Bila terlalu lapar, orang ini seperti hang kita, hang. Au zihabu ba'dil khawasi, atau hilangnya sebagian daripada penggunaan panca indera. Kalau orang misalnya terlalu lapar lah, bila puasa mendadak lapar, begitu lapar. Lalu di saat bila dia sangat lapar pada waktu itu, misalnya pandangannya ini berkunang-kunang, sudah mau jatuh,
berarti penggunaan panca inderanya itu berkurang. Nah, orang yang seperti ini alasannya karena kurang panca inderanya berkurang, manfaat daripada panca inderanya berkurang, maka boleh dia tidak puasa. Bihaitsu lam yaqdir ma'ahu 'ala shaumi, dengan ukuran dia tidak mampu beserta adanya gangguan-gangguan panca inderanya tadi melaksanakan puasa. Tapi bila dia batal, kembali lagi, misalnya pandangannya tidak berkunang-kunang lagi, tidak berbayang-bayang lagi matanya, wa alaihil qada'u, terhadap seseorang yang demikian wajib mengqada. Fa in khafa 'ala nafsil halak, apabila seseorang itu takut terhadap dirinya akan binasa, pingsan misalnya, bila terlalu lapar pingsan, pasti pingsan kebiasaannya. Nah, haruma alaihi asyam, maka haram terhadap dia melaksanakan puasa. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wala tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Janganlah kalian itu menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Wa idza aftar murhiku bil ju'i awil atshi, apabila orang yang mendadak lapar, mendadak haus seperti ini yang berakibat kepada panca inderanya berkurang atau dia bisa pingsan, kebiasaan pingsan, faktulipa, maka ada khilafiyahnya. Apakah dia tetap menahani dirinya hari itu, tidak makan dan tidak minum, ataukah boleh makan minum? Jadi bila haus, haus saja yang diminum. Bila kita lapar, lapar saja, tidak boleh menambah lagi air minum misalnya sampai 2 gelas atau 3 gelas, tidak boleh. Nah, maka di sini ada khilafiyah. Yang ketujuh, yubahul fitru lil mustaqrihi, diperbolehkan berbuka puasa lil mustaqrihi, orang yang dipaksa. Ayo batalkan puasa aja misalnya. Kalau tidak membatalkan, kubunuh misalnya anakmu, hartamu kurampok. Bolehlah membatalkan, boleh. Wa alaihi inda jumhuril qada'u, menurut 3 mazhab orang ini wajib mengqada. 3 mazhab ini siapa yang membolehkan apabila kita dipaksa orang lah akan binasa diri kita. Apabila dipaksanya, pokoknya jangan puasa dulu, aku bawa makanan jauh-jauh katanya, nanti basi ini. Pokoknya bila kamu tidak makan makanan yang kubawakan ini, kamu tidak membatalkan puasa, awas, kita berkelahi. Aku jauh-jauh mulai pulau seberang, Sulawesi atau Jawa misalnya, datang ke sini membawa makanan. Kalau tidak kamu makan hari ini, nanti basi. Kalau kamu makan hari ini, tidak kamu makan hari ini, berarti kamu tidak menghormati aku. Pokoknya kita kelahi, silaturahmi putus misalnya. Ya kan ada manusia yang keras hatinya. Nah, kalau terjadi paksaan seperti ini, menurut 3 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal, boleh dia membatalkan puasa. Wa indal syafi'iyati, menurut Imam Syafi'i, la yubtirul mustaqrihu, tidak boleh membatalkan puasa menurut Imam Syafi'i. Jadi kalaupun nanti terjadi perkelahian, terbunuh, maka orang itu kata Imam Syafi'i termasuk orang yang mati syahid. Nah, ini masing-masing pendapat, cuma Imam Syafi'i aja tetap kata beliau, dipaksa orang bagaimana juga pun tetap kita tidak boleh membatalkan. Wa idza wuti'atil mar'atu mukarrahatan aw naimatan, apabila, ini mohon maaf lah bahasanya agak sedikit bukan anulah, apabila diwata, disetubuhi seorang perempuan, mukarrahatan, anggaplah diperkosa lah. Apabila sebelum puasa seorang perempuan itu diperkosa orang, aw naimatan, atau pada waktu tidur ternyata basah, habis diperkosa orang.
Nah, fa'alaihal qada'u, wajib terhadap perempuan cuma mengqada. Wajib terhadap perempuan mengqada. Nah, sedangkan apabila seseorang bersetubuh di siang hari, inilah bersetubuh di siang hari bulan Ramadan, itu bayar kifarat, puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 fakir miskin 1 hari. Nah, ternyata ini diperkosa perempuan tadi secara paksa, atau pada waktu tidur siang hari datang perampok atau preman, diperkosanya perempuan tadi. Nah, maka perempuan tadi wajib cuma mengqada, tidak bayar kifarat. Adapun perampok tadi wajib bayar kifarat. Kifaratnya puasa 2 bulan berturut-turut. Merampok aja pikirannya mana ada puasa, apalagi hendak membayar kifarat. Puasa aja dibatalkannya, apalagi mau bayar kifarat, mana mungkin dia membayar kifarat, kan istilahnya begitulah. Hadi ahammul a'zari al-mubihati li fitri. Inilah yang penting, uzur-uzur yang penting yang diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Ammal haidu wan nufasu wal junudu at-tari'u ala shaimi fayubihul fitru. Adapun haid, nifas, gila epilepsi terhadap orang yang berpuasa, maka boleh dia itu membatalkan puasa. Bahkan wala yujibu saumu, tidak wajib terhadap dia melaksanakan puasa. Wala yasihu mahu, dan bahkan tidak sah puasanya. Kama taqaddama, sebagaimana telah terdahulu dijelaskan. Nah, di antara pemahaman ulama kita di sini lah 4 mazhab, di antara orang yang terpaksa lah, orang yang boleh membatalkan puasa, yaitu sahibul amalil syaqi, orang yang memiliki pekerjaan berat, tukang-tukang, ialah nyemen, mulai pagi menyemen, masang bata, masang atap, kan capek pekerjaan seperti inilah. Nah, tukang-tukang atau orang-orang yang memiliki pekerjaan berat yang sulit bagi dirinya untuk melaksanakan puasa apabila bekerja, maka orang tersebut ini maka diperbolehkan tidak puasa. Kalau begitu ya cari pekerjaan yang berat-berat. Ternyata jadi mandor kan tunjuk-tunjuk begini aja, apakah boleh membatalkan puasa? Nggak boleh, namanya mandor. Saya pekerja berat juga aja, kerja di bangunan, bangun hotel misalnya. Kamu bagian apa? Bagian aja, bagian mandor aja, nonjok-nonjok begini, tidak boleh, tetap haram juga hukumnya membatalkan puasa. Nah, jadi buruh keras inilah. Ini sepakat 4 mazhab, boleh dia tiba puasa asalkan fa in khafa bisaumi talipan, apabila dia melaksanakan puasa dirinya itu binasa. Hari ini kata bos atau mandor, hari ini kita mengangkat baja ke atas. Aku jujur kalau puasa biasanya goyang begini, nah, membawa besi baja tadi ke atas, kemungkinan bisa jatuh, kemungkinan bisa pingsan. Nah, boleh dari dia berbatal puasa, boleh. Aftara, maka boleh dia membatalkan puasanya. Wa qada, dan dia wajib membayar. Indarrahu tarkul sunati. Alasannya di sini lah, dia itu jadi pekerja berat apabila dia berpuasa. Alasannya lah, apabila dia berpuasa maka akan binasa, entah terjatuh dari tingkat atas misalnya pada waktu mengangkat memasang atap, orangnya berpuasa kena terik matahari, sempoyongan sudah, ini kebiasaan pingsan atau jatuh. Itu alasan pertama, boleh dia tidak berpuasa. Yang kedua, indarrahu tarkus sunati, apabila dia akan memberikan mudarat kepada dirinya apabila tidak mengerjakan pekerjaan itu.
Misalnya orang ini tidak memiliki, mohon maaf, pendidikannya SD atau SMP, inilah tidak mungkin menjadi pekerja di kantoran, tidak mungkin menjadi pekerja yang di bawah AC. Siapa di bawah AC? Penyervis AC, Pak. Maksudnya orang-orang yang berada di kantor, inilah karena pendidikannya rendah, lalu jadi buruh keras. Nah, kebetulan pada waktu itu ada pekerjaan, mau dia jadi buruh lepas tadi, buruh keras tadi. Bila dia tidak bekerja pada waktu itu, tidak ada lagi pekerjaan selain itu, maka boleh orang tadi itu membatalkan puasanya, tidak puasa, tetapinya tetap wajib mengqadha. Jadi ada dua, bolehnya pekerja lepas atau pekerja keras itu boleh dia tidak berpuasa di saat bulan Ramadan. Yang pertama, apabila itu memudaratkan bagi dirinya karena pekerjaannya berat. Yang kedua, apabila dia tidak bekerja, pekerjaan berat itu akan memudaratkan kepada dirinya. Disanksi oleh bos misalnya, kamu sebulanan tidak masuk di sini, ini bangunan masih banyak lagi yang dikerjakan. Udah, kamu nanti tidak usah lagi kerja di sini. Nah, sedangkan orang ini tidak memiliki lagi pekerjaan. Makanya pintar-pintarnya inilah yang buruh ini tadi, pintar-pintar merayu bos tadi. Bos, pokoknya bila bulan puasa bos lah, terserah sampean mau potong kah gaji saya per bulan, tidak apa-apa, yang penting saya puasa. Nah, tidak apa-apa itulah. Tapi kata bos, pokoknya tidak boleh. Bangunan ini harus selesai dalam bulan ini juga. Aku tidak mau. Nah, mau tidak mau kita bekerja, Pak. Fa illam yadurruhu tarkuha. Apabila tidak memudaratkan dirinya, tidak mencelakakan dirinya dengan meninggalkan pekerjaan menjadi buruh tadi, asima bil fitri, maka dia berdosa dengan sebab membatalkan puasanya. Ini banyak Pak pertanyaan di masyarakat nih lah, Pak Ustadz ya, bolehkah pekerja berat itu tidak berpuasa? Tanya dulu. Syaratnya harus dua. Yang pertama, apabila dia berpuasa membuat mudarat kepada dirinya. Yang kedua, pekerjaannya cuma itu aja. Bila ada pekerjaan cabangan yang lain, tidak boleh dia membatalkan puasanya. Saya aja kerjaan saya ada sih kios jadi pasar misalnya itulah, atau menyewakan satu pintu rumah kos-kosan. Terus kamu bekerja beratnya kenapa? Ini sebenarnya bangunan rumahku sendiri. Nah, itu tidak boleh. Karena apabila kita tidak kerjakan bangunan tadi itu tidak apa-apa, karena bangunan kita sendiri. Beda misalnya kita menjadi buruh keras di sana, pekerjaan cuma yang ada cuma itu, maka boleh kita membatalkan puasa kita. Itu dua syaratnya lah. Bagi yang buruh keras atau buruh lepas, maka tidak boleh dia membatalkan puasa. Boleh membatalkan puasa dengan dua syarat. Yang pertama, pekerjaannya tadi tidak membuat dia mudarat, dan yang kedua, pekerjaannya tadi itu satu-satunya, tidak ada lagi yang lain. Bila ditinggalkan, tidak diajak bos lagi untuk bekerja misalnya. Nah, boleh. Wa qarra jumhurul fuqaha'i annahu yajibu ala sahibi amal syaqi kal hassadi wal habzazi wal haddadi wa amal namajaimi ayyastahasara wa yanwi sauma. Cuma di sini ada syarat yang selanjutnya nih lah. Menurut tiga madhab. Kalau yang tadi yang di atas tadi syarat dua tadi itu sepakat 4 madhab. Lah. Wa qarrara jumhurul fuqaha'i, menetapkan hukum oleh jumhur ulama fikih. Artinya 3 mazhab. Bila jumhur 3 mazhab, bila ittifaq ulama atau sepakat ulama berarti 4 mazhab. Tidak ada khilafiyah, itu ittifaq ulama maksudnya. Kalau jumhur ulama berarti 3 mazhab yang berpendapat bahwasanya wajib terhadap orang yang pekerja lepas atau pekerja berat ini kal hassadi, seperti petani. Hassad ini pengatam ataupun padi itu nah.
Bila padi sudah mulai matang, dikatamnya adalah wal khabzadi, dan orang yang membikin roti. Kalau di zaman Arab sana kan bikin roti pakai penggilingan itu, berputar badan kita menggiling tuh nah. Pekerjaan berat. Wal haddadi orang yang pandai besi, tukang besi itu. Nah, wajibnya di mana? Ayatasaharu, bahwasanya dia wajib bersahur, wayan wiyas sauma, dan dia wajib berniat puasa. Sekalipun paginya tetap batal karena dia bekerja. Nah, ini 3 mazhab berpendapat tetap dia wajib bersahur dan berniat puasa, sekalipun nantinya jam 8 paginya bekerja, mulai tidak berpuasa, tetapinya wajib bersahur dan berniat. Fa in hasalallahu atsun syadidun aw ju'un syadidun yukhafu minhu dararu jazalahul fitr. Apabila mendatang haus yang mendadak, begitu haus atau kelaparan, baru pada waktu itu dia berbuka. Artinya dia dicoba dahululah tetap berpuasa pagi, misalnya jam 11 masih pertahankan lagi puasa. Bila sudah tengah hari misalnya tergoda dengan teman-teman, yalah, makanan ya, saya ikut makan juga. Habis ini kita mengangkat tuh nah, semen katanya 20 sak, kita aja berdua yang kerja, nah mau tidak mau makan siang sudah orang puasa tadi. Artinya dilihat keadaan. Bila sudah mendatang haus atau lapar atau sesuatu, panca indera kita ini sudah tidak terlalu berfungsi, maka di saat itulah baru berbuka puasa. Tidak boleh mulai awal-awal siang, jam 7 atau jam 8 mau berangkat bekerja makan dahulu, jangan. Tetap bawa juga makanan tadi, tapi jangan makan dulu, menunggu datangnya lapar, menunggu datangnya haus, menunggu datangnya panca indera kita ini kurang berfungsi lagi, baru pekerja berat ini boleh berbuka puasa. Wajib bersahur dan wajib berniat puasa. Bismillah. Nah, itu termasuk diantara orang yang dipaksa, orang yang dipaksa. Nah, diantaranya lagi orang yang dipaksa itu adalah inqazul ghariki wa nahwihi, orang yang menyelamatkan orang tenggelam atau perumpamaannya. Ada yang sekarang tuh apa istilahnya, yang kependekannya dari, yang kepanjangannya dari apa nih Pak? Badan Penanggulangan Bencana Alam kah? Nah, itu tuh yang sampai yang hafal tuh. Nah, bila ditugaskan orang yang seperti ini, Badan Penanggulangan Bencana Alam ini adalah ditugaskan ke sana. Ada yang Ada yang mati tenggelam. Qaul Hanabilatu, berkata Imam Ahmad bin Hambal, yajibul fitru, wajib kata Imam Ahmad bin Hambal, orang yang penyelam seperti ini wajib membatalkan puasanya. Alaman ihtajahu gairuhu, dipandang bahwasanya dia itu dihajatkan oleh orang lain, liinqidai adamiyin maksumin min muhlikatin kaharikin wa nahwihi, karena untuk menyelamatkan manusia yang dipelihara oleh Allah. Kan manusia inilah termasuk maksum yang dipelihara oleh Allah. Min muhlikatin, daripada kebinasaan, kogorikin seperti tenggelam, wa nahwihi, dan contoh daripada tenggelam. Apabila ada telepon inilah Badan Penanggulangan Bencana Alam ini ditelepon, ada yang mati tenggelam 3 orang misalnya, yuk kita terjun sama-sama. Maka menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal wajib